Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tuti Alawiyah. Kali ini kita akan belajar IPA bersama dengan materi sistem perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan kalian mempelajari materi ini adalah untuk menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa tumbuhan itu terdiri dari tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Untuk tumbuhan biji kita bagi menjadi tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Untuk kali ini kita fokus ke tumbuhan biji tertutup. Dengan fokus cara perkembangbiakan yang akan kita bahas adalah generatif ya. Nah, perkembangbiakan generatif ini melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin pada tumbuhan berada pada bagian bunga. Kita bahas bagian-bagian bunga ya. Pertama ada putik. Putik ini sebenarnya terdiri dari kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal buah, ada bakal biji. Kita fokus ke kepala putik dulu. Ini sebagai alat kelamin betina. Putik mengandung sel telur dan di dalam dia terletak di tengah-tengah bunga. Selanjutnya kita memiliki bunga memiliki benang sari. Benang sari ini sebagai alat kelamin jantan. Di dalamnya terdapat kotak sari sebagai organ reproduksi jantan, sedangkan sel kelamin jantannya adalah serbuk sari. Lanjut, ada bakal buah. Ini adalah perpanjangan dari kepala putik ya. Disebut juga ovarium sebagai tempat terjadinya pembuahan. Nah, bagian bunga yang berwarna menarik ini disebut dengan mahkota bunga. Fungsinya untuk menarik serangga dan melindungi organ reproduksi pada bunga. Kemudian ada kelopak bunga, ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih kuncup. Tangkai bunga sebagai penopang bunga. Nah, perkembangbiakan generatif ini melalui 4 tahapan. Tahapan pertama disebut penyerbukan, tahapan keduanya pembuahan, tahapan ketiga penyebaran biji, dan terakhir perkecambahan. Kita bahas satu persatu ya. Penyerbukan dulu. Nah, penyerbukan itu adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jenis perantaranya antara lain ada 5. Anemogami dengan perantara angin, entomogami dengan perantara serangga, ornitogami perantaranya adalah burung, chiropterogami perantaranya kelelawar, dan antropogami perantaranya manusia. Salah satu tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah padi. Perhatikan bunganya, di situ ukuran bunganya kecil, warna bunganya tidak mencolok, tangkai sarinya panjang, dan dia tidak mengandung nektar ya. Serbuk sarinya berbulu dan sangat ringan sehingga mudah terbawa oleh angin. Selain padi, contoh lainnya adalah jagung dan gandum. Nah, kalau ini bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga atau entomogami. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga ini biasanya warnanya mencolok, digunakan untuk menarik perhatian serangga, dan dia juga memiliki madu ya. Salah satu contohnya ada bunga mawar, bunga matahari, dan di sini ada bunga bangkai, Selanjutnya, bunga yang dibantu penyerbukannya oleh burung. Contohnya di sini bunga sepatu. Kita lihat bentuk bunganya itu sama, berwarna mencolok juga. Kandungan madunya lebih banyak. Kemudian bentuknya menyerupai trompet ya. Penyerbukan berikutnya adalah penyerbukan yang dilakukan oleh kelelawar atau chiropterogami. Ciri dari bunganya dia berbau, kemudian mengandung nektar, biasanya mekar pada saat malam hari. Contohnya adalah kaktus. Dan penyerbukan terakhir ini dibantu oleh manusia atau antropogami. Contohnya buah naga,
vanili, dan buah salak. Berdasarkan serbuk sarinya itu kita bagi jadi 4 penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sarinya menempel pada putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu serbuk sarinya justru menempel pada putik dari bunga yang ada di masih dalam satu tanaman ya. Yang ketiga, penyerbukan silang. Jadi serbuk sarinya itu menempel pada putik yang ada di tanaman lain tapi masih dalam satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar berarti serbuk sarinya itu menempel pada putik dari tanaman lain dan itu berbeda jenis ya, tapi masih memiliki sifat yang sama. Proses yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Jadi proses pembuahan ini adalah proses pertemuan dari inti sel jantan yaitu serbuk sari dan betina yaitu sel telur sampai terbentuknya zigot. Nah, tumbuhan ini sebenarnya terjadi 2 kali pembuahan ya, yaitu pembuahan oleh inti vegetatif dan pembuahan oleh inti generatif dari serbuk sari. Nah, ini kita bisa lihat jadi serbuk sari ini akan berkembang menjadi 2 inti sel generatif buluh serbuk sari dan 1 inti sel vegetatif buluh serbuk sari. Mereka akan bergerak menuju ke inti dari sel telur, dan yang inti sel generatif nanti akan membuahi sel telur sehingga menghasilkan zigot atau nanti akan berkembang menjadi biji, dan inti vegetatif serbuk sari akan membuahi inti kandung lembaga yang kemudian menjadi cadangan makanan atau yang biasa kita sebut buah. Nah, proses yang ketiga adalah penyebaran biji. Di sini bisa biji itu jauh dari induknya. Proses penyebaran biji ini kita bagi menjadi 4, ada anemokori, hidrokori, zookori, dan antropokori. Anemo terantaranya angin, hidrokori air, zookori itu adalah hewan, tergantung nanti hewannya apa, dan antropokori oleh manusia. Nah, ini yang penyebaran bijinya dibantu oleh angin, contohnya bunga dandelion dan kapuk. Selanjutnya hidrokori, contohnya buah kelapa dan tanaman bakau. Ini bakau ya. Entomokori yang dibantu oleh serangga. Ini contohnya wijen dan tembakau. Nah, kiropterokori ini dibantu oleh kelelawar. Jadi kelelawar itu akan memakan buah dari pepaya bersama bijinya. Nanti bijinya akan keluar bersama feses dari kelelawar dan tumbuh menjadi individu baru. Contoh lainnya di jambu biji. Nah, ornitokori dibantu oleh burung. Contohnya buah kersen yang sering kita makan waktu kecil. Selanjutnya mamokori, ini penyebaran bijinya dibantu oleh mamalia. Contohnya adalah kopi yang dibantu oleh luwak. Makanya sekarang berkembang namanya kopi luwak. Nah, terakhir antropokori ini dibantu oleh manusia. Biasanya tidak sengaja terbawa oleh manusia, bisa jadi rumput, padi, jagung, dan lain-lain. Proses yang terakhir dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkecambahan. Perkecambahan adalah pertumbuhan biji menjadi tanaman baru. Nah, tapi tidak semua biji itu bisa berkecambah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana biji itu bisa berhasil berkecambah dan akhirnya menjadi tumbuhan baru. Antara lain faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri terdiri dari air, suhu, oksigen, cahaya, dan media. Sedangkan internalnya bisa dari tingkat kemasakan benih,
berat dan ukuran benih, dormansi, dan inhibitor.